Saudara, mari kita lihat apa saja informasi penting yang ada di Harian Kompas edisi hari ini Senin 1 Juli 2019. Kita langsung lihat di halaman muka Harian Kompas yang terbit hari ini. Kita langsung disambut oleh foto yang besar dengan judul Joko Widodo Presiden 2019-2024. Dalam foto ini tampak ada Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman yang menyerahkan surat keputusan KPU tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin di gedung KPU Jakarta pada hari Minggu kemarin. Pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin resmi memenangkan pemilu Presiden 2019 setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024. Penetapan ini menandai berakhirnya kontestasi pada pemilu lalu dan mulainya perjalanan berikutnya, yaitu bekerja sama membangun Indonesia. Kemudian di bagian bawah dari foto sebelah kiri, saya berbesar untuk Anda, ada berita yang masih terkait dengan foto, yaitu usai pemilu, tugas berat menanti pemerintahan Jokowi. Ini setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tugas berat menanti pemerintahan Presiden Joko Widodo. Persoalan yang kini harus segera diatasi antara lain menyatukan masyarakat yang terbelah akibat kontestasi pada pemilu lalu. Selain informasi mengenai yang utama begitu mengenai Joko Widodo Presiden 2019-2024, Kompas juga mengangkat hal lain di bagian paling bawah. Ini berjudul Nobel NU dan Muhammadiyah. Berita ini menceritakan ataupun mengangkat mengenai reputasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai penjaga budaya toleransi dan juga pilar masyarakat sipil di Indonesia menjadi topik yang menggugah perhatian pada seminar 2 hari yaitu 19 hingga 20 Juni 2019 di Oslo, Norwegia. Kita ke halaman lain di Harian Kompas yang terbit hari ini. Ada berita internasional, saudara. Ini ada foto antara Donald Trump dan juga Kim Jong-un dengan judul Trump-Kim sepakat lagi. Berita ini menceritakan Donald Trump dan Kim Jong-un yang melakukan pertemuan di zona demilitarisasi maksud kami untuk pertama kalinya seorang presiden Amerika Serikat menginjak wilayah Korea Utara. Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu di zona demilitarisasi atau DMZ Panmunjom pada hari Minggu lalu. Keduanya sepakat untuk menghidupkan kembali pembicaraan terkait program denuklirisasi Korea Utara. Dan yang akan dibahas di Harian Kompas ataupun di Ulas Kompas hari ini yaitu mengenai yang ada di halaman muka terkait berita utama yang diangkat oleh Kompas yaitu penetapan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin sebagai oleh KPU kemarin yaitu Presiden 2019-2024. Tentunya saya membahas detail sendiri, sudah ada di studio yaitu Sekretaris Redaksi Harian Kompas, Mas Ilham Hoiri. Selamat pagi Mas Ilham, selamat datang kembali di Kompas pagi kali ini. Dan kami juga turut mengundang Anda bergabung di jalur interaktif 021-5366-0500. Sekali lagi di 021-5366-0500 akan ada satu buah buku bagi Anda dari Kompas Gramedia yang terpilih di ujung Ulas Kompas. Mas Ilham, Harian Kompas dengan foto yang begitu besar mengangkat mengenai Joko Widodo Presiden 2019-2024. Ini artinya sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kemarin yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Setelah ini apa? Pertama yang ingin ditegaskan dari berita ini adalah kenyataan bahwa pemilu yang rangkaiannya berlangsung sekitar 10 bulan atau katakanlah 1 tahun itu sudah kelar. Dengan ditetapkannya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sebagai Presiden tahun 2019 dan sampai tahun 2024. Ini adalah proses akhir. Setelah ini tidak ada lagi proses pilpres. Setelah ini adalah pelantikan yang akan dilakukan 20 Oktober nanti. Jadi penegasannya ini adalah bahwa pemilu sudah kelar dan Pak Jokowi menjadi Presiden terpilih. Selama waktu antara saat ini hingga Oktober, berarti harus ada fokus yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hingga nanti pelantikan tiba pada Oktober. Fokus apa saja kira-kira Mas yang harus dilakukan oleh Jokowi? Selain berita tentang penetapan, Kompas juga menyampaikan berita tentang hal-hal yang menjadi prioritas yang harus dilakukan dalam pemerintahan baru nanti. Kami melakukan jajak pendapat ini dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap sekitar 500-an responden. Dan jawabannya adalah ada 4 prioritas yang ingin
diharapkan dilakukan oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Yang pertama adalah menyatukan masyarakat yang selama Pilpres itu terbelah begitu, ya, Mas. menjadi pendukung 01 dan 02. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatan ideologi Pancasila. Oke. Dewasa ini terutama ketika ada gesekan di masyarakat yang sebagian juga terpicu oleh kompetisi pemilu, kita melihat ada semacam tantangan untuk kembali memantapkan ideologi Pancasila sebagai landasan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemerintah yang baru perlu menyiapkan proses pemilihan pemimpin KPK agar mendapatkan para pemimpin atau komisioner yang kredibel untuk melanjutkan program-program pemberantasan korupsi. Dan yang keempat adalah membangun kabinet baru yang baik. Gitu. Oke. Kalau kita melihat dari jejak pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas begitu dan juga Litbang Kompas, ini menarik sekali ketika di variabel ataupun di poin menyatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah pasca pemilu. Yang tanda merah ini merupakan mendesak, Mas ya. Yang mendesak sekitar 46,8% dan sangat mendesak 37,2%. Artinya di sini berarti memang ada keinginan yang besar dari masyarakat untuk kembali bersatu. Seperti itu yang ditangkap oleh Kompas, Mas. Betul. Jadi jejak pendapat ini mencerminkan apa sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilakukan oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Dan yang pertama-tama diharapkan adalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini betul-betul kembali merangkul masyarakat. Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf mesti menjadi pemimpin tidak hanya untuk pendukung 01 sebagaimana mereka lakukan di Pilpres, tetapi juga pendukung 02 yang pada saat Pilpres menyokong Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Jadi siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia itulah yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Oke, kita sambut dulu penelpon. Mas Ilham, ada Pak Tumbur. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi Kompas TV. Selamat pagi, Pak. Silahkan. Pagi. Saya sangat setuju dan sependapat apa topik yang diangkat oleh Kompas TV ini pagi ini. Dan juga harapan kita bagaimana elit politik harus kembali bersatu. Harus memberikan suatu pemahaman politik yang sejuk. Sudah selesai, tidak ada lagi 02, 01. Artinya sama-samalah membangun bangsa ini. Oke, tidak dilibatkan di dalam kabinet apa, tapi kan bisa kita mengkritik, membangun. Jadi bagaimana bangsa ini sudah susah payah untuk kemerdekaan dulu, tapi ini harus kita jaga. Jangan ketawa anak-anak kita yang kecil. Kok berantem terus Pak di TV ini, elit-elit ini katanya. Jadi jangan sampai anak-anak untuk menilai. Harapan kita juga media massa jangan ikut manas-manasi lagi. Terima kasih Kompas TV. Baik, terima kasih Pak Tumbur. Ini sepakat bahwa memang seperti sempat kita bahas sebelumnya dan juga ada di jejak pendapat Harian Kompas bahwa menyatukan kembali ini apakah memang harus dilakukan setelah Oktober nanti ataukah sangat mendesak pada dari sekarang hingga Oktober begitu, Mas? Ya mulai sekarang, Mas. Karena dengan ditetapkannya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, maka kedua pemimpin ini sudah sah untuk melakukan kerja-kerja menuju pelantikan. Dan salah satu pekerjaannya adalah membuat semua orang, baik itu di tingkat akar rumput maupun di tingkat elit politik, yang sebelumnya berkompetisi, bersaing untuk memperebutkan jabatan presiden dan wakil presiden, itu kembali menjadi sahabat, menjadi saudara sesama anak bangsa untuk membangun bangsa Indonesia ini. Oke, sempat ada yang bilang, ayo segera bertemu begitu, walaupun memang masing-masing sudah mengirimkan utusannya begitu ya. Berbicara mengenai itu juga berbicara mengenai rekonsiliasi begitu. Tadi dari pihak Partai Amanat Nasional sempat menyebutkan bahwa kata rekonsiliasi ini sebetulnya tidak tepat karena memang sudah menjadi hubungan baik dan juga silaturahmi. Tapi sesungguhnya secara mekanismenya agar memang keutuhan kembali bangsa ini bisa terjadi harus seperti apa, Mas? Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Tumbur, teladan dari elit politik itu penting sekali. Jika elit politik, terutama Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu, termasuk juga Pak Kiai Ma'ruf Amin dan kemudian Pak Sandiaga bertemu, maka ini memberikan satu keteladanan, satu contoh bahwa elit politik sebetulnya sudah selesai dengan kompetisi pemilu dan mereka kemudian kembali berangkulan sebagai
masyarakat Indonesia yang sama-sama ingin membangun bangsa ini. Oke, baik. Kita sambut kembali. Ada penelpon Ya, dari Pak silakan. Yobex dari Nabire. Selamat pagi, Pak Yobex. Selamat pagi, Pak. Ya, ternyata tampaknya belum tersambung. Ya. Tadi kita lanjutkan, ada berapa Ya. sebenarnya variabel yang juga diangkat oleh Kompas hari ini, termasuk penguatan ideologi Pancasila. Sebelum ke sana Mas mungkin, Oh, menyambung yang oke. tadi itu pertanyaannya kapan Jokowi dan Pak Prabowo ketemu? Idealnya kapan, Mas? Ini kan kalau kita bilang segera, mungkin bisa besok, sekarang, atau kapan kira-kira? Masyarakat berharap secepatnya, tetapi realisasinya tentu saja tergantung kepada dua pemimpin itu. Oke. Kalau mereka sudah berkomunikasi dan kemudian menemukan waktu, ya jangan ditunda lagi. Karena itu memberikan sinyal yang sangat positif. Oke. Yang positif dan produktif untuk membangun rekonsiliasi itu. Oke, juga tadi sempat saya singgung beberapa variabel yang ada di Harian Kompas mengenai penguatan ideologi Pancasila dan juga seleksi pimpinan KPK yang bersih dan juga profesional. Sebetulnya, Mas, dari keempat variabel yang sudah dilakukan jajak pendapat, keempat inilah yang paling memang mendapatkan respon dari responden begitu, masyarakat begitu. Termasuk juga seleksi pimpinan KPK yang bersih dan juga profesional. Saat ini sedang dilakukan, pansel juga tengah melakukan seleksi begitu. Jadi, kalau yang ini mendesak, bagaimana dengan yang lainnya, termasuk seleksi pimpinan KPK? Ya, keempat-empatnya itu mendesak. Karena kalau saya lihat, yang merah merupakan mendesak begitu, kuning sangat mendesak, hampir sama begitu, Mas. Sangat-sangat mendesak juga. Betul. Keempat-empatnya mendesak terkait dengan seleksi pemimpin KPK. Masa kerja pemimpin KPK sekarang ini akan habis pada Desember atau akhir tahun ini. Karena itu perlu sekali segera dilangsungkan proses seleksi itu. Nanti pansel, panitia seleksi akan memilih nama-nama dan nama-nama itu akan diajukan ke DPR. Dan DPR akan melakukan fit and proper test. Mereka akan mengecek, akan mengetes apakah orang ini layak dan lain sebagainya. Dan kemudian pada ujungnya nanti setelah DPR memilih, nanti akan dilantik oleh Presiden. Oke, selanjutnya juga yang tak kalah mendesak, yaitu nanti setelah masa pelantikan begitu, ada membangun kabinet koalisi pemerintahan yang kuat. Melihat dari koalisi yang saat ini Pak Jokowi dapatkan, apa sebetulnya yang harus diperbaiki? Ya, Pak Jokowi hanya punya waktu sekitar 4 bulan ya, dari Juli sekarang ini sampai Oktober dilantik nanti. Dan 4 bulan ini mesti dioptimalkan untuk betul-betul menghasilkan kabinet yang baik, kabinet yang profesional, yang mampu untuk mendata masalah-masalah prioritas apa saja yang harus dilakukan dan kemudian mengeksekusi solusi dari masalah-masalah itu. Dan dalam kaitan itu, menurut catatan Kompas, tentu saja Pak Jokowi perlu mempertimbangkan partai-partai koalisi yang telah menyokong Pak Jokowi untuk menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu, tetapi lebih penting dari itu adalah memastikan bahwa menteri-menteri yang nanti dipilih adalah orang yang betul-betul bisa memiliki kemampuan mengeksekusi, melaksanakan apa yang ingin dibangun oleh Jokowi Ma'ruf. Oke, ada Pak Syahril dari Jakarta penelpon. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi Kompas. Ya, saya ingin menyampaikan permohonan rakyat Indonesia ini kepada Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini wakil daripada rakyat Indonesia. Wahai Presidenku, jadikanlah Pancasila itu sebagai pegangan Bapak dalam memerintah. Ini, wahai Presidenku, jadikanlah pasal 33 Undang-Undang 45 itu sebagai landasan politik ekonomi Bapak. Wahai Presidenku, jadikanlah pasal 27 itu sebagai tugas Bapak untuk menyediakan lapangan kerja, meningkatkan daya hidup rakyat. Wahai Presidenku, jadikanlah pasal 34 itu sebagai kewajiban Bapak untuk mengayomi, untuk melindungi, untuk mesejahterakan para mereka yang bernasib malang, fakir, miskin, dan yatim piatu ini. Jadi kembali lagi, kalau ini semua dilaksanakan oleh Presiden, saya kira kita akan menuju kepada cita-cita daripada pendiri bangsa ini, yaitu masyarakat bahagia dan sejahtera. Inilah infrastruktur tugas Bapak untuk menyediakan lapangan kerja, meningkatkan daya hidup rakyat. Wahai Presidenku, jadikanlah pasal 34 itu sebagai kewajiban Bapak untuk mengayomi, untuk melindungi, untuk mesejahterakan para mereka yang bernasib malang, fakir, miskin, dan yatim piatu ini. Jadi kembali lagi, kalau ini semua dilaksanakan oleh Presiden, saya kira kita akan
menuju kepada cita-cita daripada pendiri bangsa ini, yaitu masyarakat bahagia dan sejahtera. Inilah infrastruktur daripada untuk mensejahterakan rakyat tadi. Infrastruktur daripada Pancasila, yaitu pasal 33, pasal 27, pasal 34. Kita sudah selesai sekarang ini mencari pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin kita ini ingat kembali bahwa tiada jalan lain lagi yang sesuai dengan budaya kita, yaitu laksanakanlah Pancasila itu sebagai pegangan dalam pemerintahan ini. Dalam wujudnya yaitu apa? Yaitu kebijakan-kebijakan itu betul-betul merupakan terwujudan daripada Pancasila dan pasal 35 itu. Dan itu harus dibuktikan dengan karya nyata. Karya nyata apa? Yaitu tingkat kemiskinan rakyat ini menurun. Pengangguran rakyat ini menurun. Ini yang kita harapkan sekali. Baik, terima kasih Pak Syahril. Kami menangkap maksud Anda. Memang ini harapan besar dari Nelfon sebagai wakil dari masyarakat juga. Sebenarnya banyak hal positif yang telah dilakukan oleh kepemimpinan era Pak Jokowi pada saat ini begitu. Sebenarnya apa yang bisa diteruskan, Mas, termasuk beberapa tadi poin mengenai Pancasila sebagai ideologi kita, juga infrastruktur yang sudah menjadi program yang memang dimajukan oleh Jokowi begitu. Apa yang bisa mungkin diteruskan dari program-program sebelumnya di masa mendatang? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak penelpon, Pancasila sebagai ideologi yang menjadi landasan bangsa ini perlu sekali untuk dibumikan, terutama dalam bentuk kerja-kerja pemerintah. Pertama, dalam sila ketuhanan, kita, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang terdiri dari masyarakat yang majemuk, yang harus saling menghargai apapun agamanya, apapun sukunya, apapun ras dan kelompoknya. Kemudian sila yang lain adalah masyarakat kita memerlukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi pada periode sekarang ini, 5 tahun pertama, membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, jalan tol, tol laut, dan lain sebagainya itu merupakan perwujudan dari pemerataan ini, dan itu perlu dilanjutkan agar pemerataan itu tidak hanya dalam bentuk infrastruktur, tetapi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lain, yang betul-betul menyentuh ekonomi masyarakat sehari-hari. Oke, artinya berarti banyak program-program yang sesungguhnya bisa dilakukan di periode kedepannya, termasuk bagaimana untuk menurunkan kemiskinan dan juga ya paling tidak yang paling dekat menurunkan harga-harga bahan pokok dan sebagainya begitu ya. Cuman kita bahas selanjutnya. Mas Ilham, saat lagi tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Pak, dari Kompas TV, saya Aiman, Pak. Ini sedang di proyek, Pak, ya? Sedang dilakukan pembangunan. Oh, kenapa, Pak? Sesuai dengan Pergub 206 tahun 2016, maka ruang publik tidak boleh ada yang melarang, Pak. 150 meter saja, harganya 6,2 miliar rupiah. Apa keuntungan yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta? Karena saya lihat di sana mahal-mahal sekali, satu rumah 6 miliar. Aiman, Senin 1 Juli, pukul 8 malam, eksklusif di Kompas TV. Akhirnya kutemukan kopi premium Toraja dalam Top Coffee Toraja Blend. Aromanya khas, tiap tegukan begitu nikmat, rasanya nagih. Menembus batas kenikmatan kopi hitam. Top Coffee Toraja Blend, bukan kopi hitam biasa. Dari Wings Food. Buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Episode demi episode perjalanan negeri ini terukir dalam kitab sejarah. Di tiap lembarnya tersembunyi fakta di balik cerita yang penting untuk diangkat ke permukaan. Akurasi data dan narasumber terpercaya menjadi kunci untuk membuka setiap pemaparan. Singkap setiap Rabu pukul 11 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Di jagat maya, banyak video yang viral dan cepat menjadi populer. Viral banget! Bro Reza right here. Baju di sini juga. Muncul banyak fenomena baru yang juga viral dan jadi tren.
Jadi menurut keterangan ayah balita ini, Jeremia, Di sini bisa mengetahui berbagai video dan tren yang sedang viral. Itulah beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah The Lost Atlantis. oh begitu. Kita akan lihat video yang keren, info yang lebih kece lagi. Tetap di Viral Banget. Viral banget, Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi dan masih di ulasan harian Kompas, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di jalur interaktif di 02153660500, sekali lagi di 02153660500. Kami tengah membahas mengenai judul besar di harian Kompas hari ini, Joko Widodo Presiden 2019-2024. Ini kalau kita berbicara mengenai mengandai-andai setelah nanti pelantikan, apa yang bisa dilakukan, hal-hal yang terdekat setelah pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin. Begitu kita melihat sebelumnya flashback banyak program yang positif, juga masih ada beberapa yang diperbaiki. Apa saja yang perlu diperbaiki, Mas? Jadi tentu saja sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dan juga dicatat dalam berita-berita Kompas, ketika nanti Jokowi Kiai Ma'ruf Amin terpilih dan dilantik, yang diharapkan adalah kedua pemimpin ini betul-betul mewujudkan apa yang dijanjikan pada saat kampanye. Pada saat kampanye salah satu yang dijanjikan Jokowi adalah selain membangun infrastruktur, ini dilanjutkan yaitu membangun sumber daya manusianya. Pada pendidikan ini diberesi dan kemudian menciptakan lapangan pekerjaan yang betul-betul bisa mengatasi kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Dan salah satu hal lagi yang juga sering disinggung oleh Jokowi adalah memanfaatkan teknologi informasi, industri kreatif untuk betul-betul menjadi salah satu peluang ya buat masyarakat Indonesia, terutama kaum muda, untuk memajukan ekonominya, memajukan kreativitasnya dan menembus kompetisi global. Dan tampaknya juga Jokowi sempat menyinggung beberapa seperti ada program kartu dan termasuk meneruskan kartu Indonesia Kerja seperti itu. Betul. Kita sapa penelpon tadi yang sempat terputus, ada Pak Yubex dari Nabire. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bapak berdua. Selamat pagi, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih. Saatnya kita bersatu kembali ini. Betul, Pak. Ya, setelah kita melewati perjuangan panjang yang penuh dengan persoalan, pergumulan, tapi pada akhirnya kita tiba dengan selamat sampai ke garis akhir itu. Jadi oleh sebab itu kita kembali ke filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu. Berbeda tapi tetap bersatu itu. Untuk kembali membangun negeri ini, kami bersukacita karena kemenangan dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi terima kasih, selamat untuk Pak Jokowi. Kami percaya Pak Jokowi mampu bersama semua yang telah dipercayakan sebagai anak-anak bangsa yang terbaik untuk membangun Indonesia ke depan. Kita tidak mungkin hidup di masa lalu. Masa lalu kan perjalanan sejarah yang penuh kenangan itu. Dan kita mau hidup di masa yang akan datang itu. Baik, terima kasih Pak Yobex. Kami menangkap maksud Anda. Kami juga ada penelpon lain dari Jambi, Pak Ramadan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Ian dan Pak Ilham. Selamat pagi. Silakan, Pak. Terima kasih Kompas. Pertama saya mengucapkan selamat untuk masyarakat Indonesia. Pak Jokowi sudah menang dalam pemilihan. Yang kedua, mungkin saya usulkan fokus tentu ekonomi, infrastruktur itu lebih utama. Tapi fokus kami dari desa atau dari daerah mengharapkan pemberantasan korupsi menjadi prioritas untuk dinikmati oleh di daerah-daerah. Kenapa? Karena korupsi sudah menjamur luar biasa. Kalaulah KPK seperti 2 tahun yang lalu pernah saya usulkan, ada di setiap provinsi mungkin akan bisa menekan korupsi. Korupsi ini adalah bahaya laten yang harus diwaspadai. Maka itu Pak Jokowi, tolong korupsi menjadi prioritas di pembangunan hukum di daerah kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Tentunya ini juga menjadi PR besar, tadi sempat kita singgung mengenai bagaimana pemberantasan korupsi nantinya di periode 5 tahun selanjutnya, termasuk dengan pemilihan dari pimpinan KPK begitu ya, yang mendesak dilakukan oleh 6 bulan ke depan. Tadi ada tanggapan bagaimana kalau KPK ini ada di setiap provinsi. Apakah ini termasuk hal yang memungkinkan, Mas? Jadi pertama-tama yang menjadi prioritas adalah
pemerintah memfasilitasi dan mendorong pemilihan pemimpin KPK agar menghasilkan komisioner yang profesional, kredibel, independen, dan betul-betul punya nyali untuk memberantas korupsi dari semua level masyarakat. Dari bawah, dari tingkat menengah sampai ke tingkat elit politik. Nah, terkait dengan apakah KPK perlu dikembangkan sehingga menjadi ada KPK daerah-daerah, itu kembali kepada undang-undang KPK. Apakah itu memungkinkan atau tidak? Setahu saya, KPK yang sekarang ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga dia akan terfokus di Jakarta dan kemudian di daerah-daerah mereka akan memiliki infrastruktur tersendiri. Oke, itu sebuah ada aturan tersendiri ya, begitu betul. ya. Selain itu juga tadi sempat Mas Ilham menyebutkan bahwa yang perlu diperhatikan termasuk dalam poin yang diangkat oleh Kompas hari ini membangun kabinet koalisi pemerintahan yang kuat. Ya. Artinya kabinet yang saat ini yang periode saat ini bagaimana Kompas melihatnya? Apakah sudah cukup kuat dan solid begitu? Kalau kita mengatakan apakah cukup kuat dan solid, tentu saja itu kembali kepada penilaian masyarakat ya. Karena masyarakatlah yang menerima dan kemudian mendapatkan hasilnya dari apa yang dilakukan oleh kabinet yang ada sekarang. Tetapi yang penting saat ini adalah Jokowi memiliki kesempatan 5 tahun lagi dan ini adalah kesempatan terakhir. 5 tahun lagi dan 5 tahun terakhir begitu 5 tahun terakhir karena Pak Jokowi tidak bisa maju lagi untuk menjadi calon presiden pada periode berikutnya. Yang artinya harus memilih? Artinya sekarang ini Pak Jokowi perlu habis-habisan ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin untuk seluruh masyarakat Indonesia dan betul-betul membuktikan semua yang dia janjikan selama kampanye. Nah, terkait dengan kabinet yang baru, tantangannya adalah menemukan kalangan yang profesional. Kalangan profesional itu bisa jadi dari partai politik karena itu adalah logika koalisi ya. Ketika ada koalisi menyokong seseorang menjadi presiden, maka presiden itu memberikan kesempatan koalisi untuk ada di kabinet. Tetapi siapapun yang dipilih adalah orang yang betul-betul profesional, yang bekerja nyata untuk presiden, dan sebaiknya mereka tidak memiliki beberapa tuan. Maksud saya tuan adalah dia bertuan kepada presiden sekaligus kepada partai politik. Sebaiknya ketika orang ini terpilih menjadi menteri dalam kabinet Jokowi, maka tuannya adalah presiden. Oke. Ya. Berarti memang harus ada kombinasi bahwa yang dari partai pendukung bukan selalu tetap harus ada pemilihan yang memang tepat secara profesional begitu ya. Dan juga ada profesi-profesi lain yang di luar koalisi begitu Mas, ada memang secara profesional bisa diangkat menjadi menteri. Ya, ini proses yang tidak mudah karena Pak Jokowi perlu menemukan sintesa ya, perpaduan antara mengakomodasi koalisi partai politik dan kemudian pada saat bersamaan Pak Jokowi juga perlu cermat untuk memilih orang yang betul-betul bisa bekerja. Bisa bekerja sesuai dengan jargon Pak Jokowi selama ini, kerja, itu adalah prioritas yang sangat penting. Jangan sampai nanti di ujung pemerintahan Pak Jokowi, katakanlah 2 tahun sebelum Pak Jokowi selesai dengan masa tugasnya, menteri-menteri partai nanti sibuk untuk mempersiapkan pemilu 2024. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri buat Jokowi. Jangan sampai efektif di tahun-tahun awal saja, tapi melempem di tahun-tahun terakhir begitu. Kalau kita melihat memang di poin ini juga ya seperti di variabel lainnya, 46,4% mendesak untuk dilakukan penyusunan kabinet begitu ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan ketika pelantikan nanti sebelum ataukah sesudah, Mas? Kalau melihat pengalaman 2014 kemarin, Pak Jokowi sudah mengantongi nama-nama itu sebelum dilantik ya. Jadi sesaat setelah pelantikan Pak Jokowi punya momentum untuk mengumumkan kabinet bentukannya. Dan setelah itu Pak Jokowi langsung bisa bekerja. Oke, kalau kita bisa menjadikan ini closing statement dan juga kata terakhir begitu dari beberapa tantangan pemerintah yang memang diangkat ataupun ditanyakan oleh Harian Kompas terhadap responden begitu. Apa yang bisa dipetik oleh penonton Kompas TV terhadap grafis ini? Jadi pertama, grafis ini ingin mengatakan bahwa pemilu sudah selesai, betul-betul sudah selesai, tidak ada lagi polemik apakah 01, 02. Iya, 01, 02 dan lain sebagainya. Semua kita adalah bangsa Indonesia, itu yang pertama. Dan
tugas Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf adalah merekatkan kembali keterbelahan yang sempat berlangsung selama Pilpres. Dan kemudian yang kedua, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf diberi kesempatan untuk menyusun kabinet yang ideal, yang bisa bekerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye buat memajukan bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya, pemerintah yang baru nanti memberi kesempatan kepada Pansel KPK dan DPR untuk menghasilkan pimpinan KPK yang baik dan profesional dan kredibel. Dan selanjutnya prioritas yang berikutnya adalah menjadikan Pancasila betul-betul sebagai ideologi yang membumi dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Banyak PR dan juga tantangan besar dalam 5-6 bulan ke depan bagi Pak Jokowi begitu ya. Apabila kita melihat tadi ada beberapa penelpon, ada Pak Tumbur Hutasoit dari Kepulauan Riau, ada Pak Syahril dari Jakarta, ada Pak Yobex dari Nabire, dan Pak Ramadan dari Jambi. Siapa yang mendapatkan buku dari Kompas Gramedia? Pak Tumbur dari Riau, Mas. Oke, selamat Pak Tumbur. Anda mendapatkan satu buah buku dari Kompas Gramedia dan kami akan menghubungi Anda untuk kemudian mengirimkan buku tersebut untuk Anda. Sekali lagi, terima kasih Mas Ilham telah bergabung bersama kami di Kompas Pagi pada kali ini. Dan saudara, kami akan segera kembali dengan informasi dari dunia olahraga, salah satunya dari Copa America, yaitu Peru membuat kejutan saat jumpa Uruguay di babak perempat final setelah imbang selama 90 menit. Las Incas berhasil unggul melalui adu penalti. Memahami tantangan keindonesiaan di satu meja The Forum bersama jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanurjo. Belasan tahun industri kita itu tidak terintegrasi. Ya, betul. Jadi ini harus kita integrasikan. Narasi itu disampaikan ke publik dengan kata-kata yang kurang bijak. Saya tidak mengerti. Branding dari Sandiaga Uno menyuarakan emak-emak atau apa? Curhat, curcol, harga-harga bahan pokok yang meningkat. Satu meja The Forum setiap Rabu pukul 8 malam di Kompas TV. Minum larutan penyegar cap badak dari Sinte untuk meredakan sariawan, tenggorokan kering, panas dalam. Larutan penyegar hanya dari Sinte yang ada badaknya. Anda kembali menyaksikan berita utama, saudara. Berbagai peristiwa penting teraktual